Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kadang-kadang kita dihadapkan pada satu tugas mengolah data yang banyak. Ya, katakanlah kita minta mengolah suatu data yang sudah diinput dari satu provinsi, ada ribuan sekolah. Lalu dari data-data itu ada beberapa kategori. Ya, misalnya ada kabupaten, lalu ada jenjang sekolah, ada jenis sekolah, ada data-data lain dari setiap sekolah yang harus kita ketahui. Ya, ini tentu akan membingungkan ketika ingin ditanya misalnya berapa sih sekolah dari kabupaten tak satu yang memiliki kategori-kategori seperti ini. Ya, dalam situasi seperti ini, Microsoft Excel itu menyediakan kepada kita satu tools yang disebut pivot table. Ya, jadi kalau Anda masuk di layar Excel, klik insert, lalu kemudian di sudut kiri atas itu ada pilihan pivot table. Ya, nah pivot table ini merupakan file interaktif yang dalam waktu singkat kita bisa menampilkan ringkasan data. Ya, ringkasan data dalam jumlah misalnya, dalam nilai rata-rata. Ya, ketika data kita besar, ya, dan bisa dibuat dalam berbagai bentuk dan orientasi. Kita bisa melakukan kalkulasi pada setiap item. Ya, jadi pada setiap item-item yang ada di kolom itu, kita bisa olah datanya. Mari kita coba lihat contoh. Ini adalah contoh data yang melibatkan banyak sekali baris, melibatkan banyak kolom. Ini data hasil penilaian akreditasi sekolah-sekolah di Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Di dalam data ini kita melihat di bagian kolom ada nomor sekolah, nama sekolah, kemudian ada status sekolah swasta negeri, ada kabupaten, semua kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, lalu ada jenjang. Ya, jenjangnya dia bagi dua ini, ada yang menggabung SMA dan madrasah, ya, ada juga memisahkan, ya, jadi SMA, madrasah, alia itu dipisah, ya, SD dan madrasah tidak dipisah. Lalu ada nilai standar pada setiap sekolah, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan seterusnya. Lalu ada nilai akhir, ya, jadi total nilai dari semua standar. Lalu ada peringkat akreditasi, ada tahun pelaksanaan akreditasi. Kemudian ini melibatkan begitu banyak sekolah, ada lebih 2.000 sekolah yang ada dalam daftar data ini. Nah, ketika dihadapkan pada data seperti ini, lalu kita diminta cepat memberi informasi, misalnya berapa sih sekolah yang terakreditasi menurut tingkat akreditasi di Kabupaten Majene, di Kabupaten Mamuju, dan sebagainya. Ya, kita akan bingung untuk menghitung satu-satu. Nah, oleh sebab itu kita bisa menggunakan tools yang disiapkan oleh Microsoft Excel yang disebut tadi pivot table. Di sini ada insert, ya, ada pivot table. Tapi sebelum kita menggunakan ini, kita harus memastikan dulu data-data kita, ya. Jadi setiap data ini harus sama namanya. Ya, jadi swasta ya swasta semua, karena kalau ada yang satu beda, itu nanti akan beda. Ya. Kemudian, nah ini misalnya contoh Majene. Jangan ada Majene, tapi kalau ini nanti kita coba ubah, ya, gimana caranya mengubah, ya, supaya data ini menjadi Majene dalam waktu singkat, ya. Kemudian di judul head, ya, di kepala dari setiap kolom ini dipastikan hanya satu kotak, ya. Jadi tidak ada kotak yang digabung, ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita sisa memblok dulu, ya, kita memblok untuk diubah tampilannya itu menjadi tampilan tabel. Jadi cara membloknya,
arahkan kursor ke sudut kiri atas, ya seperti ini, lalu tekan Ctrl Shift, ya lalu tekan tanda panah ke bawah dan tekan tanda panah ke kanan, ya untuk membuat semua data yang ada di kanan. Ya, kemudian kita mengubah, ya sini ada pilihan format data ini sebagai tabel. Ya, kita klik dan kita memilih jenis tabel yang kita kehendaki. Ya, terserah Anda yang mana dirasa baik. Nah, saya misalnya memilih ini saja sebagai contoh. Ya, dan kita klik main table headers, artinya kita sudah punya judul, ya judul tiap kolomnya. Oke. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa data kita ini sudah dalam bentuk tabel, dan dengan tampilan seperti ini saja kita sudah sangat mudah mendapatkan data. Misalnya kita hanya mau menampilkan satu kabupaten, ya memuju misalnya, ya kita hanya klik memuju dan yang lain tidak diklik, maka semua sekolah yang ada di sini tampilnya memuju. Dan kita hanya ingin menampilkan di memuju yang SD, ya, ini tampilannya semua SD. Ya, kalau kita mau tampilkan lagi memuju yang akreditasi apa, ya akreditasi A saja, nah, kita akan menemukan sekolah akreditasi A di memuju yang SD itu apa saja. Ya, jadi seperti ini. Nah sekarang kita kembali, ya mengembalikan ini tadi untuk kita nanti olah melalui pivot table. Kita harus pastikan bahwa semua data tercakup kembali. Ya, apa tadi yang kita ini SD. Oke, ya, ini ya. Kemudian memuju. Ya, kita kembalikan. Nah, tadi kita melihat Majene ada salah penulisan nama ya. Kita ubah khusus ambil Majene. Ya, lalu di bagian atas ini kita ubah. Ya, Majene. Ya, lalu blok ke bawah. Ya, seperti itu. Ya, semua yang ke bawah ini berubah. Jadi cara kita untuk menyamakan kita juga bisa seperti ini, supaya tidak ada nama yang berbeda dalam kategori yang sama. Ya, ini sudah berubah. Kita kembalikan. Ya. Nah, ketika data kita sudah dalam tampilan seperti ini, kita sudah bisa menggunakan pivot table. Ya, untuk kebutuhan analisis data kita. Nah, kita klik insert, lalu muncul pivot table. Ya. Nah, di sini ada pilihan. Ya. Nanti luaran tabelnya itu ditampilkan di mana. Ya, Anda pilih saja new worksheet supaya nanti muncul layar baru. Karena kalau di exciting itu berarti nanti hasilnya akan muncul di layar data ini. Ya, ini sudah kita oke. Nah, di sini sudah muncul tabel dialog. Ya, di sini ada pilihan-pilihan. Jadi semua kolom-kolom tadi ini muncul di sini. Ada berapa kolom? Kita bisa memilih yang mana kita mau olah. Ya, pada kebutuhan kita misalnya kita ingin mengetahui data kabupaten. Ini sudah muncul kabupatennya. Ya, di kiri, kemudian data jenjang muncul. Nah, jenjangnya kita mau dimanakan, kita bisa ngubah misalnya menjadi kolom, ya menjadi seperti ini jenjangnya. Lalu ada akreditasi, kita mau tahu, ya peringkat akreditasi. Ya, nah ini kita mau simpan di mana? Di row atau di kolom, ya. Jadi kita bisa di baris atau di kolom. Lalu bagaimana caranya mendapatkan jumlah? Ya, kita memilih salah satu kolom yang tersedia di sini untuk kita masukkan ke value. Ya, kita bisa memilih yang mana saja. Ya, katakanlah kita pilih ini. Lalu yang status itu kita masukkan ke bagian kotak value. Ya,
Dan kemudian kita pastikan bahwa di kotak pel itu settingnya dalam bentuk count. Count itu jumlah satuan, ya, jumlah satuan sekolah. Ya, karena kalau ini jumlah sekolah keseluruhan, ya, kalau ini rata-rata. Kita tidak bisa melihat rata-rata kecuali nanti data data akreditasinya ya dalam bentuk data kontinum, ya. Oke. Oke. Nah, di sini sudah tampil hasil ringkasan data kita. Jadi di sini kita bisa baca misalnya di Kabupaten Majene SD, ya, akreditasi A itu ada 11, ya. SD itu 183, diantaranya 11 akreditasi A, terus 9 akreditasi B, 58 akreditasi C, dan belum akreditasi 5, ya. Di SLB, kemudian di SMA ini yang ada, di SMK ya ada 12, lalu sebarannya akreditasi A 4, 5, 3, lalu kemudian SMP, lalu totalnya, ya. Demikian juga di Mamasa, Mamuju, Mamuju 3, dan seterusnya. Ini mudah sekali, kita sudah mendapatkan data dengan sangat dengan sangat ringkas. Kita bisa memilih data-data lain yang kita mau ketahui. Ya, ini juga sebetulnya bisa kita munculkan hanya SMA-nya, tergantung yang kita mau. Misalnya ini ya, kita hanya melihat SMA, muncul SMA saja. Ya, akreditasinya Majene seperti ini. Ya, mau diubah kabupatennya kemana? Kabupatennya ke sini, jenjangnya ke sana, itu juga bisa begini. Jadi ini sangat membantu kita ya untuk mengetahui, untuk membuat apalagi namanya ringkasan data ya yang sesuai dengan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi seperti ini saya kira cara kita menggunakan pivot table, ya, sehingga sangat cepat kita bisa membuat laporan dari data yang sangat banyak seperti tadi. Bayangkan ini ada berapa ya? Ada 2.144 sekolah yang sudah diinput nilainya, dan banyak kategori yang ada di dalam data-data ini dan kita ingin ketahui. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.